Nah, ini perkenalkan di sini ada Pak Dr. Mulyadi Eskom MM MBA. Ini beliau ini mitra saya, Bu, di LKPCAC. Jadi sekarang Alpha Theta itu udah menyatu untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan. Jadi, kita juga ada pelatihan marketing atau top sales ya, top sales. Nah, itu semuanya disertifikasikan, ada sertifikatnya, ada gelarnya. Nah, termasuk baca cepat ini gelarnya adalah SR ya, CT SSR, CP SRR, dan CM. Jadi ada certified praktisi, kemudian certified trainer, dan certified master. Karena kita kan mau kembangkan literasi ini di seluruh Indonesia dan serentak ya di sekolah-sekolah. Nah, Alpha Theta ini kan tengah ya memperkenalkan literasi ya untuk dipakai di seluruh Indonesia. Karena semua sekolah, pemerintah, ya semua orang mengakui pentingnya literasi gitu. Tapi kan prakteknya di sekolah itu literasi apa taunya membaca. Sebetulnya literasi itu bukan hanya membaca, Bu, tapi juga baca, tulis, bicara, batubi ya istilahnya kita. Dan ada lagi literasi digital, finansial, keuangan, numerik, dan lain-lain gitu. Nah, jadi ini kita mau sharing-sharing pengalaman. Ternyata memasarkan ini sebetulnya mudah, sangat mudah gitu ya. Tadi saya kebetulan dengan Pak Priakan Bangun datang ke sekolah, itu sebetulnya preview itu pun ya tidak diperlukan sebetulnya. Yang pertama kita tawarkan, dan kalau bisa jangan penawaran istilahnya. Jadi kita langsung aja membuat surat bahwa kita akan melakukan asesmen, tes di sekolah. Gitu. Jadi nggak usah pakai kami menawarkan asesmen, nggak usah, langsung aja gitu. Bagus lagi kalau kita misalnya sudah presentasi, ketemu teman gitu ya, yang guru, itu lebih bagus lagi. Nanti menindaklanjuti pertemuan kita, nah kami bersama ini akan melakukan asesmen. Nah gitu aja bunyinya. Nah kalau asesmen kan gratis, nanti dalam surat pengantarnya, kalau gratis umumnya mereka itu bersedia. Dan jangan menawarkan, istilah menawarkan itu kayaknya tadi menurut Pak Aken ya kita diskusikan, Pak jangan pakai istilah menawarkan. Kalau kita menawarkan itu berarti kan bisa diterima atau tidak. Tapi kalau langsung aja sudah, ya kami akan melakukan asesmen gitu. Nah jadi kita nggak usah, bahkan kita tidak mengenal apa itu sekolah literasi pun nggak begitu penting. Yang penting itu adalah kami dari sekolah literasi ya dari LKPCHC itu ingin memberikan eh, asesmen untuk mengetahui berapa kecepatan membaca siswa, karena kecepatan berbanding lurus dengan pemahaman dan minat baca. Itu aja sebetulnya kuncinya. Jadi kita nggak perlu menyampaikan angka-angka, tapi kalau misalnya kita bisa menguasai angka-angka ya, itu akan bagus. Misalnya minat baca bangsa Indonesia adalah nomor 60 dari 61 negara, ya paling malas baca di dunia. Di atasnya Thailand, ya 59 dari 61 negara. Kalau udah tahu itu bagus, kita tahu misalnya hanya 15% siswa yang mampu ya memahami apa yang dia baca. Bahwa asesmen kami yang dilakukan di sekolah di daerah Bogor misalnya, bahwa ternyata 87% kecepatan membaca siswa di sana ya dari 320 siswa itu 87% kecepatan membaca secara SD. Ini angka-angka hanya membuat mereka yakin bahwa literasi kita parah ya. Sebetulnya itu yang penting kita sampaikan ya di awal. Kenapa perlu ada angka? Supaya mereka yakin bahwa wah ternyata parah banget gitu. Tadi gitu juga waktu kita sama Pak Priakan Bangun, saya sampaikan bahwa Bapak Ibu pernah tahu nggak bahwa minat baca bangsa kita itu adalah terendah di dunia? Iya katanya begitu. Iya Pak, kita nomor 60 dari satu negara gitu kan. Terus Thailand aja dulu yang negaranya sama dengan kita nomor 59, sekarang itu sudah mampu membaca 5 buku, sementara kita satu pun tidak. Gitu. Nah, mereka sudah indeks literasinya udah mencapai 65,1%, kita masih 0,01%. Nah, itu menimbulkan apa ya, kayak semacam kaget gitu loh. Ya, wah ngeri banget ya katanya gitu. Nah, makanya kita kalau bilang IQ kita hampir setara dengan gorila, ya sebetulnya ada hubungannya bahwa kecepatan membaca itu berbanding lurus dengan minat baca. Nah, itu mereka kan mengangguk-angguk di situ. Nah, kita bicara sampai situ aja sebetulnya mereka sudah paham, terus kita bilang bahwa kecepatan ini yang mempengaruhi minat baca dan pemahaman membaca serta budaya literasi. Jadi kalau kecepatan baca rendah, ya berarti minat baca udah pasti rendah.
Nah, itulah sebabnya kenapa kita jadi negara paling malas baca di dunia. Sekarang gini, kita mau lakukan asesmen kalau Bapak Ibu tidak percaya di sekolah Bapak Ibu, gitu kan. Kita coba aja asesmen gratis. Nah, nanti angkanya misalnya ketahuan nih ternyata rendah. Ya misalnya anak SMA ternyata setara SD. Nah, sekarang pilihannya di Bapak Ibu, apakah mau dibiarkan saja atau mau kita ubah gitu kan supaya kecepatan membaca mereka itu naiknya bukan 10%, bukan 100%, tapi 1000%. 1000% itu artinya kalau tadi dikatakan orang Indonesia rata-rata membaca kurang dari satu buku, katakanlah satu, berarti kan 100% itu kan satu, Bu ya. Jadi kalau 1000% itu sama dengan 10 buku. Nah, itu target kita. Kecepatan membacanya harusnya standar, misalnya SD 200, SMP 250, SMA 300. Ternyata mereka tidak tahu itu guru-guru. Kecepatan membaca itu sebetulnya ada alat ukurnya. Nah, dari sini kita bilang, bagaimana mungkin kita mau mengukur minat baca siswa kita kalau kita tidak melakukan asesmen. Jadi mumpung kami memberikan gratis ini, Bapak Ibu tinggal tetapkan kapan tanggal ya kita bisa melakukan asesmen. Nah, itu nanti syarat asesmen juga ada dua. Mau pakai AP boleh, mau print out boleh. Tinggal dipilih. Jadi kalau di print out ya sebanyak siswanya, kita bilang gitu. Dia tanya kan, apa selanjutnya setelah asesmen? Nanti ada 12 sesi pelatihan yang selama ini kita bilang itu kan kita tampilkan ya foto-foto kita waktu pelatihan. Jadi selama ini kita fast track. Fast track itu artinya kita hanya mengajarkan maksimal 2 hari. Ya, jadi satu hari itu 7 jam, 2 hari itu 14 jam. Rata-rata bahkan ada yang ambil 3 jam. Nah, kalau fast track ini kita nggak jamin ya. Kecepatan membacanya kita jamin naik. Tapi minat bacanya, jumlah buku yang dibaca, bagaimana mungkin kita bisa membuat tiba-tiba dia baca 10 buku, kan nggak mungkin. Perlu waktu kan, minimal 6 bulan. Nah, dari situ baru mereka, oh jadi ada lanjutannya, ada. Nanti ada 12 sesi, dan nah di situ kita kalau udah bicara biaya, kebetulan kita masih harga yang 15.000 itu ya per anak. Per anak itu 15.000. Jadi kita kasih alat pembanding. Misalnya harga pelatihan baca kilat ya, yang itu ya, itu harganya 4,9 juta. Jadi memang mahal harganya itu. Nah, paling murah itu 1,5 juta di Surabaya. Nah, di Sipla ya, di Sipla itu harganya 500.000. Tetap kita lebih murah. Bahkan kalaupun itu disatukan 15.000 dikali 12 bulan, itu nggak nyampe 500.000. Jadi tetap kita lebih murah gitu. Nah, jadi kita karena harga kita murah, mereka ada pembandingnya, mereka menyadari bahwa oh ya ini penting dan adalah budgetnya, dan kita juga memberikan solusi loh Bu atas budget. Misalnya gini, kalau tadi sekolah swasta nggak ada masalah. Kebetulan Pak Priaken ini kan menawarkan native speaker ya tadi ya, bagaimana dia di sana native speaker itu bisa mengajar ya. Jadi ternyata 4 tahun sudah memakai jasa Pak Aken ini. Hanya saja tahun ini nggak pakai jasa Pak Priaken Bangun dalam menyuplai native speaker itu ya. Nah, Pak Aken memberikan kesempatan pada saya, Pak, sekalian tawarkan literasi, gitu kan. Dia sebagai project manajernya, dia sebagai marketingnya, dan dia juga nanti sebagai trainernya. Jadi dia dapat banyak itu, total pendapatannya akan besar kalau dia merangkap 3 itu. Nah, berikut ini saya mau sampaikan beberapa aturan yang sudah kita buat. Nah, mungkin teman-teman mungkin banyak yang tanya hak kita apa gitu. Ini dari NTT, nah, ini beliau juga mengundang kita untuk di Maumere ini. Ini ya rencana juga nanti ada di Palembang gitu. Nah, mulai ini Bu, saya pikir nanti Ibu di Pekanbaru bisa dikembangkan. Jadi nanti begini Bu, kalau kita datang ke Pekanbaru, boleh Bu, nanti kita memberikan diundang aja untuk presentasi di sekolah mana gitu. Ibu siapkan aja di Pekanbaru mana gitu ya. Bilang aja kita mau beri asesmen gratis gitu untuk mengetahui kecepatan baca siswa. Ibu tawarkan gratis aja Bu. Nah, nanti saya dengan Pak Mul itu akan mengikuti jadwal sekolah yang Ibu persiapkan. Apakah kita mau langsung asesmen boleh? Apa kita mau presentasi ke kepala sekolah boleh? Gitu Bu. Nah, mumpung kita mau ke Pekanbaru kan, di Dumai juga kalau memang nggak terlalu jauh dari Pekanbaru, siapkan aja Bu. Nanti kita bisa datang hari apa gitu. Ya, pada saat jam kosong.
gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa guru dari Damaseka, supaya Bapak Ibu ketahui bahwa Damaseka ini adalah inspirasi kita sehingga kita bisa menyelenggarakan sekolah literasi ini ya. Jadi kalau selama ini kan kita pasrek ya, mengajar sehari 2 hari kelar. Kalau sekarang enggak, setahun. Nah, setahun ini walaupun kita baru menerapkan dalam waktu 6 bulan di Damaseka, tapi kita sudah ketemu rumus atau caranya ya, yang sehingga sudah bisa kita pasarkan ke seluruh Indonesia. Nah, jadi komponen yang ada di dalam sekolah literasi adalah prinsipal dan mitra istilahnya. Prinsipal adalah kami ya, dalam hal ini LKP-CAC dan Alpha Theta itu adalah prinsipal. Nah, sedangkan mitra itu termasuk diantaranya trainer, kemudian marketing, dan yang satu lagi adalah project manager. Nah, kita lihat definisi trainer di sini ya. Nanti sambil kita perbaiki. Ini sudah saya siapkan semua perjanjian-perjanjiannya. Ya, jadi nanti kalau kita para marketing ya, kalau sudah menawarkan atau mengajak sekolah melakukan asesmen, maka selanjutnya kita memberikan surat dan resume ya atau rekapitulasi dari kecepatan baca siswa. Nah, nanti kita akan memberikan rekomendasi. Ya, rekomendasinya itu kita misalnya bilang bahwa angka ini sangat jelek gitu ya. Karena 85% kecepatan baca rendah. Jadi karena itu perlunya ada perbaikan. Nah, kita tawarkan baru. Untuk mengatasi ini mereka harus cepat membaca, tapi diperlukan waktu 12 sesi. Nah, 12 sesi ini bisa dalam waktu 6 bulan boleh, dalam waktu setahun boleh. Tapi kalau misalnya dia minta kami maunya 6 bulan, berarti satu bulan ada 2 ya. Kalau 2 berarti pembayarannya 2 kali, yakni 2 kali 15.000 sama dengan 30.000 per anak. Nggak berat, karena kalaupun setahun itu cuman 3 kali 12 itu cuma 400, nggak sampai 500. Tetap kita termurah. Jadi kadang-kadang mereka melihat gini, 15.000 murah ya. Nah, kemudian melihat lagi angka globalnya, kalau setahun pun nggak sampai 400, murah. Karena apa? Karena di SIPLA itu kan situs purchasing-nya Kementerian Pendidikan ya, yang wajib dipakai, yang artinya jadi pedoman. Itu kita masih di bawahnya. Jadi sebetulnya persoalan kita bukan bisa atau tidak, cuman guru-guru ini mau atau enggak. Memang ya, Bapak Ibu nanti mungkin kita akan mengalami kendala ya terhadap sekolah yang kadang-kadang seringkali mengatakan nggak apa-apa lah anak kita bodoh gitu ya, nggak bisa baca juga. Nah, ada yang begitu. Tapi ada iya ya, kami jangan-jangan ini rendah. Atau ada sekolah yang, wah ini kesempatan, kami mau mempromosikan sekolah kami, PPDB itu ya, dengan menjadikan sekolah literasi ini sebagai unggulan. Nah, ini tergantung kita marketing mendekati sekolah ya, bahwa ini adalah value added. Kalau menari itu biasa, bahasa Inggris biasa ya. Oh, sekolah kami bahasa Inggris, ada kegiatan pramuka itu biasa. Tapi sekolah kami mengutamakan literasi. Nah, itu belum ada. Karena apa? Karena memang literasi tempatnya nggak ada di sekolah. Ya, tanya aja sama guru-guru kita ini, di mana pelajaran literasi itu? Nggak ada di kurikulum intrakurikuler, nggak ada, di ekstrakurikuler juga nggak ada. Malah nari ada. Ya kan? Nah, lalu di mana literasi? Ternyata ya, nanti kalau kita tanya itu, di mana pelajaran literasi di sekolah? Oh, ada Pak, kami setiap minggu sebelum masuk sekolah 15 menit baca buku. Nah, ketika mereka mengatakan ini, kita katakan begini, Bapak Ibu, pelajaran membaca 15 menit sehari sebelum masuk itu sebetulnya sudah lama. Dan sebetulnya ini kalau kita tahu sebetulnya ini berbahaya. Kenapa? Karena baca 15 menit sehari itu memaksa orang yang tidak suka baca harus membaca kata demi kata, kalimat demi kalimat, alinea demi alinea. Akhirnya malah stres. Ya, akhirnya antipati terhadap buku, membunuh minat baca itu sendiri. Nah, itu kan sesuatu yang menurut mereka selama ini dipandang sebagai itulah pelajaran literasi. Itu justru kita mentahkan dengan Bapak Ibu ya. Jadi mereka dikira membaca 15 menit itu yang terbaik. Enggak. Nah, nanti kita bilang 15 menit sehari itu tetap kita pakai. Dalam seminggu kan dia ada yang istilahnya Selasa literasi. Berarti 15 menit sebelum masuk mereka membaca 15 menit ya sebelum masuk. Nah, kita bilang tetap kita adakan misalnya Selasa literasi, tapi nggak lagi baca 15 menit. Apa yang kita lakukan adalah mind mapping misalnya, ambil buku dimappingkan bab 1 gitu kan. Kalau bisa selesai satu buku bagus gitu kan. Berarti dia tidak perlu
jadi PR. Tapi kalau itu nggak selesai, ya jadi PR. Jadi Senin depan dia sudah selesai satu buku dalam bentuk mind mapping. Begitu juga minggu kedua, minggu ketiga, ganti lagi. Misalnya apa? Metode chunking. Bagaimana caranya anak-anak mengkelompokkan kata. Guru harus membiasakan metode chunking. Nanti scanning, skipping gitu ya. Kemudian ada metode photo reading, metode membaca kilas ya dari atas ke bawah. Itu harus dipraktekkan. Nah, sebenarnya kalau dia ambil 12 bulan, 1 bulan dia satu sesi adalah pelatihannya, 29 hari, ya itu adalah penerapannya, itu ya. Jadi tadi dia bilang, ya di sana kepala sekolahnya bilang, Pak sebetulnya di sini ada juga penawarannya sama, tapi terus terang nggak sama, Bapak punya agak beda gitu ya. Karena apa? Pertama, kita punya itu baru sekali dia tahu bahwa ada yang 1 tahun kita dampingi. Yang kedua, kita ada sertifikasi Dapodiknya, gitu. Sehingga nanti sertifikatnya ada nomor dari Dapodik. Itu yang nggak ada, ya. Itu mereka nggak punya. Terus 12 sesi nggak punya. Mereka rata-rata menawarkan pelatihan baca cepat 1 hari selesai. Udah, setelah itu nggak ada lagi. Itu dulu kita juga seperti itu. Tapi sekarang enggak ya. Kita harus menawarkan berbeda. Oke ya, jadi nanti di sana ada trainer. Kita sebetulnya nanti ada 12 tingkat trainer. Ya. Memang ada trainer berbayar ya, mulai dari Madya nanti berbayar, tapi yang gratis adalah Pratama 1 dan 2 itu gratis. Ya, jadi manfaatkan gratis itu sehingga nanti dapat sertifikat Pratama namanya. Pratama itu menguasai cara asesmen dan preview. Kalau sudah menguasai, sudah dia bisa jalan. Jadi dia bisa merangkap nanti marketing, trainer, dan project manager sekaligus. Ya. Jadi trainer ini sebetulnya bagian ini sudah ada pedomannya ya. Jadi ketentuan bagaimana cara jadi trainer dan ada PKS-nya. Perjanjian kerjasama dengan trainer. Nah, trainer itu di sini adalah mitra profesional ya yang membawakan pelatihan reading mastery sesuai kurikulum atau modul. Ya, jadi nanti begini, Bapak Ibu belum mendapatkan sertifikat ya, belum ikut TFT untuk Madya 1, maka belum boleh melakukan training. Ya, tapi sudah boleh melakukan ini ya, asesmen dan preview sudah dibolehkan. Itu nanti tata cara menjadi trainer akan kita bicarakan lagi ya. Jadi dia membawakan pelatihan sesuai jadwal, durasi, dan paket program. Nah, tentunya kalau trainer belum punya tingkat Madya, dia belum bisa mengajar yang fast track. Bagaimanapun yang fast track itu harus senior, karena dia harus sudah menguasai, karena semua pelajaran dari A sampai Z dia harus sudah ajarkan. Nah, tapi menurut saya ya agak sedikit sulit kalau kita tidak melalui bertahap. Walaupun ya teman-teman ngikutin nih seharian nih, belum bisa ya ngajar untuk itu. Karena apa? Karena materinya menurut saya baca cepatnya agak sedikit rumit. Ya. Terus menyampaikan materi sesuai modul resmi. Jadi nanti nggak usah khawatir mengenai modulnya. Saya siap ke PowerPoint-nya saya siapkan. Dan itu akan direvisi, minimal itu dalam 6 bulan sekali direvisi. Jadi kita tukar, ya, tukar yang ini nggak dipakai lagi ya. Jadi kalau dia terdaftar dalam trainer, dia pasti akan mendapatkan yang terbaru. Terus menjaga kualitas penyampaian interaksi dan hasil belajar peserta. Jadi tugas dari trainer adalah membuat materi kita berkualitas, ya, sehingga siswa ini benar-benar menjadi cerdas ya, bukan sekedar selesai pelatihan, enggak, dia tetap harus memantau. Terus berkoordinasi dengan para penyelenggara marketing dan project manager. Jadi trainer ini nggak boleh setelah dia pelatihan udah dia tidur masuk lagi ke sekolah lain, nggak begitu. Dia harus koordinasi dengan marketing dan berkoordinasi dengan project manager. Ya. Kemudian membuat laporan pelaksanaan atau evaluasi, terus memberi masukan jika ada kendala atau ketidaksesuaian di lapangan. Nah ini gini. Jadi waktu kita memberikan pelatihan, bisa jadi ya kondisi di satu daerah itu berbeda dengan daerah lainnya. Ya, itu harus disampaikan oleh trainer. Pak, ini kayaknya di daerah sana nggak tepat. Di daerah sana kayaknya ini nggak bisa dipraktekkan. Oke, nggak apa-apa, disampaikan. Kalau memang itu ternyata bisa menjadi revisi untuk modul yang lain, ya kita revisi. Ya, untuk trainer yang aktif nanti kita akan berikan penghargaan. Itu penghargaan itu bisa juga kenaikan menjadi trainer ya, menjadi trainer yang lebih tinggi. Bisa.
atau dia menjadi TFT jadi gratis, itu bisa. Ya, jadi trainer itu harus aktif. Jadi masukannya diharapkan ya. Nah, ini hak-haknya ya, memperoleh honor sesuai skema yang disepakati. Berapa skemanya? Adalah 20%. Ya. Jadi seorang trainer akan mendapatkan 20% dari penerimaan. Jadi penerimaan itu artinya kita nerima misalnya 2 juta, maka 20%-nya hak dari trainer kan ya. Jadinya totalnya 400.000 kan, bagian untuk trainer 400.000. Kalau misalnya ya ini di daerah lain, ya di daerah lain, trainer harus pergi ke misalnya ke Surabaya, dari Jakarta kan jauh. Ya, kenapa harus ngambil trainer Jakarta? Mungkin di Surabaya belum ada. Maka kita minta, ini marketing ya yang harus minta kepada pihak pengundang menambahkan biaya transportasi dan akomodasi. Entah naik kereta, naik pesawat, itu urusan dia. Ya, kalau nggak ada, ya, tapi jumlah yang dilatih ada 1.000 orang ini. Oke, kalau gitu kita akan potong dulu penerimaan kita. Ya, misalnya terimanya 20 juta. Oke, kita potong dulu berapa tiketnya? Oh, habis 2 juta. Oke, berarti ada 18 juta. Nah, barulah dibagi kepada trainer, kemudian dibagi marketing dan project manager. Ya, nanti silakan ditanya ya. Nah, Pak, saya belum dapat sertifikasi. Saya juga belum bisa melatih. Kalau belum bisa melatih, belum dapat sertifikasi, maka kita bisa dampingi dari yang senior. Ya, yang senior akan mendampingi. Lantas bagaimana kalau didampingi? Ya, bagi hasil, ya, jadi 10%, 10%. Gitu ya. Jadi kalau misalnya belum, Pak, saya belum bisa, nggak apa-apa. Ya, yang penting jadi marketing aja dulu. Supaya apa? Supaya hak marketing dapat dulu. Kalau bisa project manager, tapi nggak bisa melatih, nggak apa-apa. Ya, kasihkan ke orang. Oke, kemudian memperoleh dukungan yang wajar. Jadi artinya kita akan memberikan dukungan ya berupa apa ya? Mungkin software apa aja lah ya yang kira-kira memudahkan trainer, tapi bukan dukungan berupa laptop begitu. Itu memang kewajiban ya seorang trainer punya itu ya. Kalau dukungan pelatihan oke. Mengajukan saran pengembangan program. Nah, trainer boleh saja ya memberikan saran-saran. Tadi saya katakan bahwa literasi tidak punya tempat di sekolah. Ya, boleh ditanya pada guru-guru, di mana pelajaran itu? Literasi itu tidak masuk dalam kurikulum dan tidak masuk juga dalam ekstrakurikuler. Lalu di mana? Nah, bantu sekolah untuk memberikan jalan keluar. Caranya adalah kita bilang kita harus paham ya tentang bahasa Indonesia ya. Saya sudah mempelajari tentang bahasa Indonesia SD kelas 1 sampai kelas 6. Ternyata kalau dimappingkan itu seuprit pelajarannya ya. Hanya 30% materi bahasa Indonesia itu yang layak ya, yang bisa, yang sebetulnya intinya lah, sarinya itu cuma 30%. Yang lainnya bla bla bla. Apalagi kita menggunakan kurikulum merdeka yang tematik itu sedikit sekali. Ada mappingnya. Jadi mungkin para guru udah saya tunjukkan ya. Betapa sedikitnya bahasa Indonesia itu. Materinya boleh bilang 30% diajarkan selesai, katakanlah ya 1 bulan lah gitu ya, atau 3 bulan ya. 3 berikutnya kita belajar literasi Batubi, baca, tulis, bicara, nggak ada masalah, malah akan memperkuat gitu ya. Baru 40%-nya adalah literasi lain. Literasi lain itu adalah literasi digital, numerik, itu kita ajarkan aja di situ. Bahasa Indonesia ini adalah yang paling tepat untuk memasukkan pelajaran literasi. Memang ya ini soal kebijakan. Apakah sekolah berani gitu ya mengurangi pelajaran bahasa Indonesia, mempersempit, bukan mengurangi ya, memadatkan. Kalau nggak berani, saya sedang berusaha untuk menyampaikan presentasi di pemerintah. Ya contohnya misalnya saya telah mengajukan untuk simposium ya mengenai literasi, di mana usulnya adalah literasi masuk dalam kurikulum bahasa Indonesia. Oke, kewajiban trainer mematuhi kurikulum, modul, dan arahan resmi penyelenggara. Bukan kita nggak boleh berimprovisasi ya, bedakan ya improvisasi dengan perubahan materi. Kalau perubahan materi tidak dibolehkan, ya kita harus mengikuti pakem namanya, ya. Tapi kalau misalnya Pak, saya harus menggunakan bahasa daerah, silakan. Pak, kayaknya di tempat saya ini orang-orang punya kelemahan dalam sains, jadi saya mau mengaitkan dengan sains, silakan, ya. Nah, tapi beri masukan ke kita, siapa tahu ya di tempat lain juga mengalami yang sama. Jadi standar modul kita di seluruh Indonesia adalah sama. Dan tidak boleh mengubah ya, menambah atau menyusun
materi tanpa izin. Ya tidak boleh ya mengubah. Jadi misalnya lain sendiri, karena nanti materi ini dirubah-rubah oleh kita, terbuang itu udah pasti. Kecuali diusulkan, Pak, ini kayaknya kita perlu tambahkan. Oke, jadi seluruh Indonesia dapat. Kemudian menjaga ya kerahasiaan dari dokumen, nggak boleh dibagikan. Ingat ya, ini ada hak ciptanya. Ini adalah hanya informasi untuk internal, tidak boleh dibagikan kemana-mana. Kemudian seorang trainer hadir tepat waktu, jangan sampai telat, karena Anda adalah representasi dari kita ya. Jadi menjalankan pelatihan itu secara profesional. Kemudian mematuhi aturan ya, apabila pelatihan bersama senior, trainer, junior. Jadi artinya gini, kalau misalnya kita junior, kita diminta untuk melatihkan sesi sekian yang bukan hak kita, maka ya tadi harus didampingi dengan pelatih senior. Ya. Junior akan didampingi pelatih madya, madya didampingi oleh senior, senior didampingi oleh pelatih utama. Masing-masing punya 2 tingkatan. Oke, nah ketentuan materi. Trainer wajib mengikuti pakem, tadi udah disebutkan ya, struktur dan sistematika materi. Trainer tidak boleh mengubah ya, materi tanpa persetujuan. Trainer boleh melakukan improvisasi sesuai ya, karakter daerah, pendidikan peserta ya, dan pengalaman trainer. Gitu. Usulan perubahan materi harus diajukan, didiskusikan, hanya digunakan jika disetujui. Sebetulnya ini kan pakai AI ya, jadi ada kata-kata yang salah, tapi nanti di dalam petunjuknya nggak salah ya. Nanti ada dalam bentuk lembaran Word ya. Jadi kalau yang ini hanya untuk pedoman, nanti mungkin yang salah-salah ini akan saya perbaiki karena terus terang ini menggunakan AI. Oke, sekarang penghargaan. Kita akan memberikan sertifikat penghargaan kepada para trainer yang berprestasi ya, yang memberikan masukan, kemudian klien kita puas gitu ya. Kemudian prioritas penugasan ya. Promosi menjadi trainer utama. Nanti kita bisa jalurnya berbayar, bisa jalurnya prestasi. Ya. Oke, catatan etika, pelanggaran tanpa izin. Nah ini teman-teman pengalaman ya teman-teman ya sekalian ya, bahwa kita kadang-kadang tidak menghargai ilmu pengetahuan yang dibuat dengan susah payah. Kita pakai ya tanpa izin. Ya, saya punya beberapa kali dipakai dan kadang-kadang bukan, saya nggak tahu, tiba-tiba ada yang laporan, Pak, materi Bapak dipakai si A, gitu kan? Karena dia pernah lihat pelatihan saya, gitu. Pak, materi Bapak dipakai si B. Paling-paling saya telepon aja, Pak, itu ada hak ciptanya, Bapak harus minta izin, ya nggak boleh diambil gitu, gitu. Nah, itu terjadi, ya. Dan saya pikir kita kan udah pendidikan lah, mesti tahu yang begini nih, nggak bisa mengambil sembarangan ya tanpa ini. Kenapa kita harus menggunakan untuk pribadi kita kalau kita bisa bekerja sama ya? Kan ada hak marketing ya, bagilah. Ya, ada hak penciptanya. Ada hak bahwa kita harus mendaftarkan hak cipta ini gitu. Ada hak mungkin investor di sana. Ya. 30.000 pun untuk anak SD masih murah. Ya, kita kan selama ini 15.000 ya. Masih murah. Kalaupun misalnya nanti jadi 30.000 nggak apa-apa untuk SD. Ya. Ingat ya teman-teman ya. Dalam cash flow-nya, saya hanya menargetkan 2.000 sekolah yang akan bergabung dalam sekolah literasi. Dan 2.000 sekolah itu sangat kecil dibandingkan jumlah sekolah ada 500.000. 2.000 aja target kita, Anda sejahtera. Ya. Anda nggak usah bicara 2.000. 10 saja, kita sudah hitung-hitungan kemarin dengan Ibu Vivi ya. 10 saja, sekolah itu bisa kita jadi marketingnya, dan kita megang, itu pendapatannya bisa 10 juta, dia tidur aja. Ya, nanti kita hitung-hitungan ya. Apalagi kalau dia menjadi trainer, dia menjadi marketing, ya, dia menjadi project manager, udah digarap aja. Itu hampir setengah pendapatan kita, itu untuk dia. Nggak apa-apa. Ya, dia sejahtera, ya, nggak apa-apa, orang dia memang usahanya kan. Kita nggak pelit-pelit, misalnya saya menyadari ya, pernah 20 tahun ya, lebih saya menjadi seorang trainer, dan saya bekerja dengan IO ya, dengan event organizer, awalnya yang rugi saya, yang rugi dia ya, karena kita menghitungnya bagi hasilnya 50-50. Padahal dia harus mengeluarkan apa? Mengeluarkan macam-macam ya, biaya tiket, kemudian akomodasi, belum ada segala macam, akhirnya dia rugi. Akhirnya kita buatlah bersih, oke, 50-50 dari bersih. Apa yang terjadi? Dia markup semua harga, sewa tempat segala macam, akhirnya 0 pendapatannya. Dia sudah dapat, kita nggak dapat. Rubah lagi sistemnya, sampai akhirnya
trainer itu yang layak memang di 20-30%. Kalau tidak melibatkan siapa-siapa. Jadi trainer itu karena di ini ada marketing, ada project manager, ya sudah dia dapat 20%. Menurut saya sudah sangat besar. Ya, sudah sangat besar. Jadi jangan berpikir kok saya cuma dapat 20% kan saya ngajar, nggak begitu. Ya, saya sudah pengalaman dan saya buat ini sistem bagi hasil ini sudah nggak akan merugikan siapapun, ya, termasuk kita. Kita kalau dihitung-hitung bersih kita juga paling cuma 30%. Ya, 30% hampir sama dengan seorang trainer, ya. Yang semua yang menyiapkan kita. Ya, jadi ketika sekolah masuk, kita yang memberikan mereka e-book yang 4 juta itu, ya, kita akan memberikan sertifikat, kemudian juga kita yang akan memberikan spanduk, plakat, ya, kemudian memberikan pendampingan, itu kan kita semua. Ya, bisa nggak digunakan untuk kampanye ini, Pak? Bisa. Ya, 15.000 dibayar itu sama calon bupati, ya. 15.000 Pak, oke Pak, semua Pak kasih itu pelatihan di semua sekolah di Dumai misalnya, ya. Udah berapa misalnya 15.000, oke. Berapa banyak itu sekolahnya di Dumai itu? Ya. Total di Indonesia itu ada 500.000 sekolah dan 60 juta siswa. Target kita cuma berapa? 2 juta siswa udah cukup. Artinya pasarnya besar, SD, SMP, SMA, pesantren, ya, belum kampus, belum guru. Ya. Oke, minggu-minggu ini dilaksanakan tes kemampuan akademik. Beda Pak ya, tes akademik dengan literasi. Jadi tes asesmen ini adalah anak-anak kita berikan semacam bahan bacaan. Ya, bahan bacaan 8 halaman bolak-balik. Ya, 4 lembar ya bolak-balik jadi 8 halaman. Kalau punya HP, nggak usah pakai kertas, ya. Nah, apa tes asesmen itu? Adalah mereka baca, ya, baca sama ya, serentak nih. Oke, kita mulai baca. Itu kasih waktu 8 menit. Oke, selesai. Nah, nanti mereka kasih tanda di mana batasnya. Misalnya di halaman 7, baris ketiga. Nah, nanti ada angka, misalnya 300. Oke, dicatat oleh gurunya atau mungkin ya trainernya lah. Dan guru kerjasama, catat angka-angka ini nanti diserahkan ke kita untuk diolah. Ada rumusnya. Barulah keluar angka misalnya 130 kpm, 200 kpm, 300 kpm itu baru keluar. Nah, setelah keluar barulah kita memberitahu ya dan merekomendasikan untuk mengikuti pelatihan kita. Ya, yang 12 sesi ini. Kalau dia nggak mau 12 sesi kebanyakan, sekali lagi fast track. Ya, fast track itu cuma 1 sampai 2 hari. Ada juga yang minta 3 jam, ya nggak apa-apa kalau mau bayar dia, tapi tadi jaminannya kita adalah hanya kecepatan membaca naik. Tapi untuk minat baca, budaya literasi, pemahaman, itu kita nggak menjamin. Ya, jadi itu ya pertanyaan Ibu Ainur. Cukup paham ya? Ada pertanyaan di sini? Jadi nah, sekarang kita masuk ke marketing ya. Nah, marketing ini sebetulnya tugasnya nggak berat. Ya, kemarin Ibu Pivi itu begitu, oh ternyata mudah Pak ya, mudah. Tadinya kan berpikir kan, oh susah gitu kan. Pak, saya nggak ngerti, nggak apa-apa, Ibu nggak perlu ngerti, saya bilang gitu. Yang penting Ibu tawarkan asesmen. Yang penting Ibu tahu asesmen itu apa. Asesmen itu adalah menghitung kecepatan membaca. Nah, kalau Ibu punya pengetahuan, bagus, nih bahannya. Pak, saya nggak dibuatkan brosur. Saya buatkan brosur kan. Nah, tinggal kasih nama. Apa susahnya sih? Tinggal kasih nama gitu ya. Kemudian nomor HP, sebarkan. Nggak ada marketing termudah ya. Saya membuat seperti ini karena pengalaman ya. Kenapa mesti ada namanya, tidak dicantumkan nomor. Saya kalau buat brosur nggak pernah dicantumkan nomor HP. Karena saya ingin yang membuat nomor HP itu Anda. Tugas saya hanya membuatkan brosur. Ya, nggak mungkin juga saya jadi marketing. Ya, marketing ya ada yang sendiri. Saya lebih baik saya menciptakan modul, menyempurnakan modul, itu tugas saya. Ya. Dan kalau saya bilang tadi, kalau perlu bukan saya yang jadi trainernya, Anda. Ya. Saya juga kan usia udah 60 gitu ya kan. Apakah masih saya sanggup jalan ke seluruh Indonesia? Ya. Kalau saya serahkan mungkin saya sendiri yang menjalankan. Nggak perlu. Ya saatnya lah saya itu sudah mengkader rekan-rekan seluruh Indonesia untuk meningkatkan minat baca bangsa kita. Ya. Nah, jadi definisi marketing adalah mitra profesional yang memasarkan program reading mastery ya, mencari peserta atau mengundang, menjalin komunikasi dan mendukung pelaksanaan program. Anda cukup kenal aja dengan guru. Ya. Pak, saya nggak kenal dengan guru. Masa sih teman kita nggak punya kenalan guru, gitu kan? Jadi temannya guru, teman kita. Ya, teman kita guru. Ya, kayak Bu Pivi lah misalnya. Bu Pivi itu kemarin yang mengenal adalah adik kelasnya. Punya teman, bukan adik kelasnya itu langsung di sekolah itu enggak, punya teman. Jadi sebetulnya gampang ya.
menjualnya. Memang kita berharap ya mereka masuk ke mastery class ya, 12 sesi atau 12 bulan atau 6 bulan ya. Satu sesi 2 bulan. Fast track ini 7 sampai 14 jam. Kadang-kadang ada orang, Pak, kami nggak punya waktu. Nggak apa-apa, kami bayar gitu ya. Oke, bagaimana caranya? Ini sebetulnya hitungannya per orang kalau ini ya. Sebetulnya kita nggak jual pelatihan ini ke perorangan. Kita memang ke sekolah. Sekolah pun kalau misalnya dia mau fast track 7-14 jam, ya per 7 jamnya ini kita hargain 150 sampai 200 ya. Jadi kalau ada 100 siswa lumayan juga kita dapat 20 juta gitu ya. Nah, itu masih ada untuk marketingnya ya. Dan trenernya kalau misalnya nggak bisa kita yang ngajar ya. Karena memang ini mungkin agak susah ya, fast track ini butuh orang yang menguasai pelajaran 12 sesi. Ya, ini susah apalagi kalau udah masuk SMP, SMA ya. Lebih susah lagi. Nah, komisinya 15% ya dari penerimaan kotor jika transportasi dan akomodasi ditanggung pengundang. Dia kan marketingnya tidak ke Surabaya ya, dia ada di Jakarta. Tapi kan trainernya yang harus dibayar transportasi dan akomodasi ya, dia ke Tiban Pulung, ya dipotong juga dari penerimaan kotor ya, potong dulu 15%. Atau misalnya 20 juta, 3 juta kepake untuk transportasi dan akomodasi ya, sudah baginya dari 17. Ya. Dari penerimaan besi biaya tersebut tidak ditanggung pengundang. Nah, kalau bisa ini tugas marketing ya. Karena ini di Surabaya, ini di Semarang, ini di Karawang misalnya, ya ada biaya penginapan, ya ada biaya transportasi. Mungkin kalau Karawang masih dekat lah dari Bekasi misalnya kan. Tapi kalau misalnya daerah sampai Bandung, nah itu perlu transportasi. Anda sebagai marketing, ya itu harus perjuangkan. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya itu fast track, oke nggak apa-apa, ya dia mau. Tapi masalahnya apakah tiap bulan kita datang untuk mengajar yang tadi ya satu sesi itu harus dia bayar transportnya. Karena itu kalau bisa kita sudah ada trainer di Bandung ya. Oke, jadi kapan dibayarkan? Ini ada nih biaya 1 minggu ya setelah pelatihan atau pembayaran dari pengundang itu dibagikan komisinya ya. Nah, apa tugasnya? Tugasnya adalah memperkenalkan program atau mengajak untuk asesmen gratis, mencari calon peserta atau pengundang ya, menjalin komunikasi dan tindak lanjut, menyampaikan informasi resmi, berkoordinasi dengan tim, membantu pelaksanaan program. Apakah sasaran kita hanya sekolah? Enggak, kampus bisa, kantor bisa, ya, kantor bisa. Nah, bagaimana caranya supaya kantor mau? Gini, kantor itu punya biaya training. Dulu kalau saya di Indofood itu jatah saya dulu 1,5 juta harus dihabiskan dalam satu tahun. Itu 1,5 juta udah besar. Kalau sekarang mungkin itu 10 juta lah ya. Saya nih bahwa pelatihan baca cepat atau reading mastery ini bisa menghemat biaya pelatihan. Ya, sekarang orang datang ke pelatihan ya mungkin bayar misalnya 3 juta. Ya, sekali pelatihan dan untuk dirinya sendiri. 3 juta bisa untuk berapa orang? Mungkin 10 orang bisa kita latih. Gitu ya. Jadi lebih murah gitu. Oke, kemudian etika kerja ya, komunikatif, sopan, ini untuk marketing ya, responsif, jujur, tidak manipulatif, menjaga kepercayaan mitra. Kewajiban menawarkan preview atau asesmen gratis, memasarkan secara jujur dan profesional, menjaga nama baik lembaga, menjaga kerahasiaan data, tidak memberi janji di luar kewenangan, mengikuti arahan penyelenggara. Pak, kami butuh surat pengantar. Boleh, tadi juga Pak Ken, dia punya surat pengantar yang mengajak langsung asesmen. Gitu. Jadi bukan menawarkan ya. Kemudian larangan informasi palsu, manipulasi data, ya, jangan ngarang soal data ya, nanti kita disekak gitu. Semua memang data kita dari internet, tapi itu bisa dipercaya dan bukan hoax ya. Janji di luar kewenangan, perjanjian sepihak atas nama lembaga. Ya ini dihindarkan lah. Nanti ini ada perjanjian ya, silakan dipelajari. Nanti saya kirimkan bagi yang berminat ya. Kalau nggak berminat jangan. Nah ini project manager. Project manager ini tugasnya apa? Ya. Ini banyak nanti bisa dibaca ya. Tugas dia adalah membantu ini nomor 1 sampai nomor 10. Jadi mulai dari asesmen dia harus tahu. Ya karena itu marketing yang merangkap project manager bisa ya. Kalau kalau trainer kerjanya sekali, project manager ini sepanjang bulan ya. Bulan berikutnya dapat duit lagi, dia sepanjang bulan itu adalah menjadi kontrol dia.
Ya, semua program kita ini adalah project manager yang mengawasi dan melaporkan ke kita. Dia merupakan penghubung antara guru dan kita, antara sekolah dan kita sebagai prinsipal. Ya, ini adalah alurnya ya. Prinsipal ke sekolah dia. Ya, dengan pengundang dia akan berhubungan, dengan marketing dia berhubungan, dengan trainer dia berhubungan. Oke, kewajiban project manager ada di sini. Nanti akan saya berikan ya ini ke teman-teman. Untuk presentasi saya udah ubah ya, lebih singkat lagi. Ya, nanti bisa kita lihat di yang baru. Oke, ini kayaknya saya udah menjelaskan semuanya. Terus, apa kiranya bisa mengajukan ke Bupati untuk proses transportasi, konsumsi, hingga penginapan trainer? Gini, rekan-rekan, sebetulnya biaya ini nggak besar ya. Sebetulnya biaya ini nggak besar. Kecuali kalau biayanya sampai 1.500.000, ini per orang cuma 15.000. Ada 100 anak itu sebetulnya cuma 100 anak itu cuma 1,5 juta loh biayanya itu. Itu tutup mata itu. Ya, itu malah diketawai kalau kita minta segitu. Jadi gini, teman-teman, saya kasih tahu ya, sumber dana itu dari mana saja ya. Sambil ada pertanyaan ya. Ini saya kasih tahu ya, sumber pendanaan itu dari mana. Tadi saya sudah presentasikan di kerjakannya. Nah, ini kita lihat ya. Cara menjelaskannya ini kalau bisa Anda ini dihafal mati nih, bukan dihafal mati. Artinya Anda cara menghafalnya gunakan mind mapping ya. Ini aja nih. Pakai ini senjata ini, minat baca rendah, skor PISA rendah, pemahaman membaca rendah, kecepatan baca rendah, ya, asesmen belum menjadi budaya. Ini cukup nih data ini. Ini guru pun nggak tahu ini data ini. Ya, ini gunakannya. Ya, dampaknya kita masuk ke sini aja nih. Ini skor PISA. Apa sih PISA? Program for International Student Assessment. Ini adalah penilaian untuk anak SMP. Nah, kita ada di sini nih. Nah, ini udah ya. Belum, Pak? Ini belum. Sini sih udah keluar. Sudah. Nah, ini ya. Ini senjata kita ini aja ini. Ini aja dihafal mati kalau perlu nih angka-angka ini. Karena kalau kita sudah menguasai angka, ya, kita itu seperti dianggap orang pintar, menguasai seluruh masalah, gitu ya. Kuncinya di angka. Ya. Ini aja nih, skor PISA rendah. Apa itu PISA? Program for International Student Assessment. Itu adalah semacam penilaian untuk biasanya anak SMP yang dipakai ya. SMP yang jadi apa namanya? Responden. Minat baca, ya misalnya kita adalah negara nomor 60 dari satu negara paling malas baca di dunia. Itu aja. Kita cukup penelitian hasil penilaian yang dilakukan oleh UNESCO tahun 2016 dan 2018. Itu aja, ya. Karena angkanya nggak berubah. Ya, kita tetap terendah. Memang angka berubah, tapi kita tetap terendah. Skor PISA ini ya. Pemahaman membaca rendah. Ya, tadi ya saya bilang hanya 15%. Kecepatan membaca rendah. Nah, nanti ini ada ininya, penjelasannya. Nah, di sini ya, ini namanya skor PISA nih. Kelihatan ya? Ini ya, ini skor PISA ini. Kita melihat yang merah ini. Ini Indonesia merah ini. Kenapa skor PISA kita rendah? Karena kecepatan bacanya rendah, minat bacanya rendah. Jadi ketika dia mendapatkan soal matematika dan sains, dia nggak ngerti apa yang dibaca. Itu masalahnya, gitu loh. Karena apa? Tidak pernah diajarkan bagaimana caranya memahami sebuah tulisan. Ya. Dan sekolah nggak punya program untuk bagaimana caranya menguasai tulisan ini, bacaan. Nah, ini kita lihat nih, ya, supaya kita menemukan angka. Ya, ini aja data ini aja yang kita pegang, ya. Kemudian ditambah ini. Jadi hubungannya gini ya, skor minat baca rendah mengakibatkan skor PISA rendah. Nilai baik dalam skor PISA. Kenapa minat baca rendah? Kenapa pemahaman rendah? Kuncinya ada di kecepatan membaca. Ini buktinya, ya kita bilang rekapitulasi kecepatan baca di sekolah Bogor, ya. Ini menunjukkan 87% setara SD. Nah, makanya kita mau tahu nih sekolah Anda ini berapa persen? Jangan-jangan 90% bilang gitu kan. Nah, kalau 90%, Anda mau gimana? Mau biarkan atau mau ubah? Mau ubah dengan cara Anda sendiri atau melalui kita? Pasti pilihnya kita. Ya kan? Oke, nah ini adalah ke SD ya. Ini adalah hasil asesmen kita di SD. Totalnya ini 85 ini ya. 66,3% siswa berada di kategori rendah. Ya. Hanya 7,4% yang optimal. Banyakan yang ini ya. Nah, ini besok di Pekanbaru ini yang di kanan ini. Ya, ini jadwal kita melalui. Nah, ini menunjukkan bahwa
Boleh nggak piajum kalau nggak ada trainer? Bisa, ya, bisa. Nah, ini nggak usah lagi karena udah biasa ya. Ini adalah bukti bahwa perpustakaan kita banyak, tapi tetap aja kita rendahin. Nanti saya kasih aja ya. Ini kita hari ini pembahasannya bukan materi, tapi lebih ke untuk marketing, trainer dan itu ya. Nah, ini pendekatan yang selama ini dilakukan sekolah adalah pendekatan lama. Membaca 15 menit sehari itu pendekatan lama. Memperbanyak buku cetak itu pendekatan lama. Tapi itulah yang dilakukan oleh sekolah dan pemerintah. Sehingga dana literasi itu hanya digunakan untuk beli buku. Sekarang kita coba untuk pendekatan baru. Bahwa strategi membaca itu ada 10 langkah. Ya, kecepatan membaca itu diperlukan pemahaman budaya. Ini harus melalui satu cara yang namanya kita ini reading mastery ini. Ini kuncinya di sini. Nah, ini adalah kita buktikan bahwa kami sudah presentasi di pemerintah. Ini buktinya nih di Pak Jokowi ya, ini tahun 2023 itu mendisposisi surat kita untuk presentasi mengenai dulu namanya SSRA ya, Super Speed Reading Alpha Theta, itu di Kementerian PMK. Nah, ini kita kan ini berhadapan dengan 10 lembaga negara ini. Nah, yang di kanan ini setelah kita surati Prabowo ini. Ya, kita diterima oleh PMK juga. Ya. Artinya kita sudah berjuang nih sampai ke sana. Ya. Dan ini berjuang lagi nanti melalui HIPKI, berjuang lagi mungkin nanti di Menko PMK gitu. Nah, yang dimaksud reading mastery ini kita harus tahu ya, reading mastery itu adalah membaca cepat, benar, efektif, efisien. Selain itu kita bukan hanya membaca cepat, tapi juga bisa memahami, mengingat, dan mempresentasikan. Karena sering dipersoalkan gini, Pak, membaca cepat mana bisa kita memahami, mengingat, mendalami? Enggak, bisa, gitu ya, bisa. Nanti kita buktikan. Oke ya. Nah, ini adalah satu kunci kita yang kita miliki adalah hukum minat baca Alpha Theta. Semakin tinggi kecepatan membaca, semakin tinggi minat baca dan pemahaman terhadap bahan bacaan dan sebaliknya. Teori ini itu hanya kita yang punya. Mau dibilang, oh enggak Pak, minat baca rendah karena nggak ada buku, salah. Minat baca rendah karena gadget, salah. Minat baca karena gurunya juga tidak membaca, salah. Yang paling benar adalah kecepatan bacanya rendah. Gitu, ya. Makanya kita bentuk sekolah literasi pertama. Ya. Oke. Nah, ini ada 10 langkah ini, nanti silakan dipelajari ya. 10 langkah ini adalah berupa preview, assessment, ini yang gratis ya. Baru masuk komitmen. Percuma juga kalau gurunya nggak komitmen, nggak bisa. Ya, wajib baca ya. Nanti ada bimbingan, praktek bulanan, monitoring, kompetisi, evaluasi. Ini yang kita tawarkan. Nah, ini pelaksanaan di Damaseka Karuna. Jadi itu bisa jadi ada pertanyaan, sudah dilaksanakan di mana? Kita bilang di Sekolah Literasi Damaseka Karuna. Nah, ini hanya menunjukkan kepada mereka bahwa sekolah literasi ini sudah ada contoh. Ya. Nah, ini materi ya, mungkin ada pertanyaan mengenai materi, kita jelaskan aja ini, ya apa yang diajarin. Mereka melihat sampai nomor 3 aja, wah hebat banget gitu ya, apalagi sampai 12. Ini 12 ini ya, membaca 1 hari 6 buku. Nah itu ya, nanti ini target kita 1000. Nah ini pembuktian ya bahwa dulu Cina dan Amerika yang menguasai reading champion. Sekarang sudah negara-negara India, Pakistan, Nepal gitu ya. Indonesia bisa gitu lah. Masalahnya mau nggak mempraktekkan reading mastery ini? Ya. Nah ini juga kan sudah saya bagi nih ya. Nanti setelah nawar gratis gimana? Nah, kita asesmen. Habis itu kita berikan laporan dan proposal PKS ya, kerjasama. Kemudian ini ada siapkan trainer. Trainer ini gampang lah, karena kita tidak mengajarkan 12 sesi sekaligus ya. Satu persatu aja. Begitu misalnya Sekolah Alfalah bersedia, ya maka kita akan didik trainer khusus yang sesi 1. Ya, apa itu? Mind mapping. Itu aja dulu kita latih. Ya. Nanti kita latih bulan kedua berikutnya. Ya. Itu ya cara kerjanya. Nah, ini adalah tawaran. Ya, tawaran kita kalau banyak yang bingung, Pak, literasi mau dimasukin di mana ya? Kita sudah penuh. Ini nanti pertanyaan ini kan kita alami nih. Ya, bilang aja bisa dimasukkan mulok. Wah, mulok kami juga ada penuh. Ya. Oke, bisa dijadikan kursus apa gitu. Itu mereka gini aja, ganti di dalam
15 menit sehari baca itu bisa masuk di situ, atau masukkan dalam kurikulum bahasa Indonesia. Udah ya, ini penawaran kita ini ya, tadi ya 40% itu sebetulnya literasi lain kita bisa masukkan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini sumber dana. Nah, ini kalau misalnya bilang waduh dananya dari mana, ini persoalan loh ini. Ini kita bilang dana BOS bisa ya, bantuan Kementerian Pendidikan bisa, dana pemerintah daerah bisa, dana desa bisa, anggaran perpustakaan sekolah bisa ya, bantuan perpustakaan daerah bisa ya, dana CSR bisa, program kemitraan Dudi ya, ini bisa, corporate philanthropy education bisa ya. Ini banyak sumber-sumbernya. Jadi sekolah itu biasanya setelah dia menemukan walaupun cuma 14.000 itu seperti putus asa. Kasih ini, waduh Pak, kami kita bantu mencarikannya. Yang penting satu, mereka buatkan surat aja, ya, buatkan surat dari sekolah bahwa mereka membutuhkan pelatihan kita, tapi tidak punya dana, kita bantu, ya. Kalau perlu masuk ke gereja-gereja, ya, kelenteng, masjid untuk mengadakan pelatihan ini 15.000, ya, sumbangan dari kelenteng dari sumbangan umat itu bisa dipakai, ya, untuk pelatihan 15.000. Ya, kalau Jogokarian itu kan menyumbangkan itu untuk pendidikan, untuk apa ya? Untuk wirausaha. Nah, ini banyak ya sumber